Bravo sepak bola Indonesia. Baiklah, kita kali ini akan membahas tentang pertandingan yang telah dilakoni oleh Timnas Indonesia pada tanggal 6 Mei 2022, di mana Indonesia kalah dengan skor telak 3-0. Di sini saya akan membahas menurut pandangan saya sebagai mantan pemain bola yang serta pencinta sepak bola yang saya cintai Timnas Indonesia dari zamannya Pak Bambang Pamungkas sampai sekarang. Saya sangat mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Baiklah, di sini saya akan membahas menurut pandangan saya formasi yang diterapkan oleh pelatih kepala Sintayong dan titik lemahnya permainan Indonesia. Baik, di sini saya akan menyebut satu-satu line up kesebelasan Timnas Indonesia. Di sini ada penjaga gawang Adi Satrio, Firsa Andika, back tengah, back sebelah kiri Rido, back tengah Farudin, back tengah, dan Rio Fahmi, back kanan. Di pemain tengah terdapat Maklok, Irianto, Kambuaya, dan penyerang utama adalah Egy, ujung tombaknya, serta disupport oleh Sadil dan Jauhari. Oke, baiklah, menurut yang sudah saya tonton tadi malam pertandingan Indonesia dan Vietnam, di menit pertama sampai menit 30 Indonesia diserang habis-habisan. Di sini saya melihat mungkin ini arahan dari Sintayong untuk main bertahan atau counter attack seperti itu. Oke, di sini kita ngelihat di menit 30 kalau tidak salah nomor punggung 10 pemain Vietnam mulai menyerang sebelah kiri. Di sini Rio ketinggalan atau kurang defense-nya terhadap Vietnam, sehingga bolanya hampir menciptakan gol. Itu adalah poin pertama di mana saya melihat ada titik lemahnya Timnas Indonesia. Terus pemain kita kurang kompak, yang dimana back jika terdapat bola maka akan langsung di long ball ke Egy atau Jauhari, sehingga peran utama daripada pemain tengah ini tidak berfungsi sama sekali. Jadi kita melihat antara babak pertama dan babak kedua. Kemudian di babak kedua permainan tidak berubah, malah makin merosot. Di sini kita lihat ada babak pertama belum ada pergantian pemain, yang dimana mungkin kehabisan napas atau kecapean, sehingga serangan Vietnam tidak berhenti sampai di situ. Mereka malah di babak kedua malah makin menggila atau makin mengganas. Di menit-menit 60 kalau tidak salah terciptanya gol melalui sisi kiri, di mana Vietnam lepas dari jebakan offset. Di sini lagi-lagi perannya Rio Fahmi sangat bahaya sekali, atau kurangnya defense Rio Fahmi, sehingga Vietnam bisa lolos dan terciptanya gol. Begitu juga untuk skor 1-0, di mana Vietnam unggul 1-0. Permainan tidak berubah. Di menit 70 Vietnam mencetakkan gol lagi. Kalau tidak salah
dari sisi sini juga dari Rio Fahmi. Nah, di sini sangat disayangkan dengan apa yang diterapkan oleh Sintayong ataupun tidak melihat titik lemahnya pemain daripada timnas Indonesia. Saya melihat ada titik lemah di Rio Fahmi. Saya harap pada saat itu Rio Fahmi agar digantikan, malah saya memikir bahwa ini adalah pergantian yang sangat tepat, tetapi beda pendapat, tetapi malah Firsa yang digantikan dengan pemainnya pada saat itu saya lihat cukup energik dan pertahanannya bagus, sehingga kalau tidak salah lagi terciptanya gol ketiga itu melalui kesalahan daripada Rio Fahmi yang di sini mungkin pemain belum cukup jam terbang. Di sini saya melihat mungkin Sintayong permainannya counter attack. Saya pikir ini adalah dengan menghadapi permainan yang Vietnam yang begitu agresif, kita juga harus mengikuti permainan yang begitu agresif, bermain secara terbuka, meladeni permainan Vietnam yang terbuka juga. Oke, mungkin itu saja analisa dari saya tentang pertandingan yang telah dilakukan pada tanggal 6 Mei 2022. Oke, bravo Indonesia.